Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya filosofis, tentang mengapa meneliti, lalu juga bagaimana sikap dan cara berpikir peneliti. Lalu kita mulai masuk ke hal yang lebih teknis tentang tujuan dan fungsi penelitian, karena tiap penelitian atau dengan tujuan yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Bahkan proses dan eh, pelaksanaan penelitian juga akan berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan berbicara hal yang lebih teknis lagi, yang ini pasti akan diminta dalam setiap penelitian, akan diminta dalam setiap skripsi terkait ragam penelitian. Ragam penelitian adalah seperti kita ketahui, penelitian itu adalah kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam satu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mengakumulasi ilmu pengetahuan atau teknologi. Hal ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fakta yang spesifik atau prinsip yang spesifik, serta ilmu pengetahuan atau teori yang spesifik, dan bidang yang spesifik juga, karena harus fokus. Penelitian itu kan seperti kita tahu kata dasarnya adalah teliti, yaitu fokus pada hal-hal kecil mendetail, bukan yang besar, terus kemudian tidak fokus atau blur. Maka dari itu kita perlu menentukan bentuk atau jenis penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan. Sebagai analogi, misalnya kita ingin pergi ke Jakarta. Kita pergi ke Jakarta ada banyak pilihan moda transportasi, tapi antum harus menentukan antum ini mau yang seperti apa. Apakah atau indikator yang digunakan apa? Apakah mencari yang cepat? Kalau yang mencari yang cepat, maka pesawat adalah pilihan utamanya. Kalau itu lebih diutamakan daripada yang lain. Kalau misalnya mungkin dari Surabaya ke Jakarta hanya butuh waktu sejam lebih sedikit. Tentu ini amat sangat memotong waktu dibandingkan kereta atau bis. Tapi kalau misalnya antum mencari yang lebih nyaman, tapi memang tadi kalau antum fokusnya ke cepatnya pesawat dengan harga yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau antum fokusnya kenyamanan, kenyamanan dan tidak terburu-buru, bisa jadi kereta adalah pilihannya. Kereta pun antum punya banyak pilihan, mau kereta ekonomi, kereta premium, bisnis, eksekutif, bahkan yang ada di gambar ini itu adalah yang luxury, gitu ya, yang kursinya bisa lurus, tentu harganya berbeda dengan yang ekonomi. Jadi Anda mau meneliti atau Anda mau ke Jakarta, itu mau yang seperti apa? Mau yang nyaman di perjalanan, mau yang dapat makanan gratis, mau yang cepat, itu semuanya ada pasarnya, ada caranya sendiri-sendiri. Saya mau yang biasa saja, tidak terlalu mahal, tidak terlalu cepat, tapi mau dapat makan gratis. Nah, maka bis adalah pilihannya. Itu. Jadi di setiap moda transportasi punya karakteristik masing-masing sesuai Anda mau kemana. Begitu juga penelitian. Tiap penelitian itu ada ragamnya. Kita tidak bisa, oh, yang penting sedapatnya. Enggak. Anda ini tujuannya apa? Untuk penelitiannya itu bagaimana? Dilakukan di mana dan segala macam. Itu harus ditentukan jauh-jauh hari sebelum antum meneliti. Oleh karena itu, hal-hal yang ada di sini itu wajib ada di proposal. Ya, seperti sebagaimana antum sudah belajar atau melihat kayak proposal PG, proposal kegiatan segala macam, itu semuanya harus terinci. Ini tuh mau apa, arahnya kemana, nanti yang akan dilakukan apa, kira-kira nanti hasilnya seperti apa, itu sudah tergambar di proposal. Oleh karena itu, perlu pijakan yang kuat ketika antum ingin meneliti atau menentukan pilihan saya mau meneliti ini, caranya seperti ini, penelitian dilakukan di sini selama berapa lama dan seterusnya dan seterusnya. Ya, misalnya, pertama, penelitian ditinjau dari tempatnya. Di manakah? Berdasarkan tempatnya, penelitian itu ada penelitian yang dilaksanakan di laboratorium, lab. Ada yang di perpustakaan atau penelitian pustaka, ada juga di lapangan. Untuk jangan membayangkan lapangan ini benar-benar lapangan sepak bola, bukan ya. Lapangan ini berarti ya bukan di perpustakaan dan bukan di lab. Atau sederhananya ya di objek yang akan antum teliti. Apakah dari mana kita bisa menentukan tiga hal ini? Apakah karena saya menulis skripsinya di kamar, Ustaz, berarti penelitian dilakukan di kamar? Enggak gitu. Paradigmanya tidak seperti itu.
Saat saya penelitiannya di kafe, berarti penelitian dilakukan di kafe. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau tergantung, bukan yang menjadi poin inti adalah bukan di mana antum menulis skripsinya, bukan di mana antum menulis penelitiannya, bukan di mana antum membaca buku, tapi ada dari mana sumber data primer antum dapatkan. Misalnya sumber data primer atau sumber data utama antum itu adalah karya-karya Al-Ghazali. Nggak mungkin kita meneliti Al-Ghazali di laboratorium. Tidak mungkin kita meneliti di lapangan. Mana lapangan sekarang yang ada Al-Ghazali, ada Al-Imam Al-Ghazalinya. Tentu ini adalah penelitian pustaka. Sebaliknya, kalau misalnya antum ingin meneliti tentang bagaimana cara peribadatan para uh, cara peribadatan gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Kediri atau yang ada di Ponorogo. Apakah kalau antum dengan spesifik gerejanya ini di Ponorogo, maka perpustakaan itu tidak cukup. Antum perlu melihat ke sana langsung, mengobservasi, wawancara, dan segala macam, sehingga data yang antum dapatkan itu kuat. Begitu pula kalau misalnya antum di bidang sains, penelitiannya tidak di perpustakaan, tidak di lapangan, tapi di lab. Ada eksperimen, ada uji coba, sehingga ini menentukan dari mana sumber data primer atau sumber data utama yang antum dapatkan. Dan masing-masing tadi memiliki metode pengumpulan data tersendiri. Jadi akan aneh kalau misalnya ada orang bilang bahwasanya penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau penelitian ini adalah penelitian pustaka, library research, atau kalau bahasa Arabnya bahsun maktabi. Tapi kemudian antum dalam pengumpulan datanya, antum wawancara dan survei. Coba, bagaimana cara mewawancara atau survei buku? Siapa yang diwawancara? Kalau antum bilang, saya wawancara penulis bukunya, berarti itu penelitiannya sudah bukan penelitian pustaka. Seperti itu. Jadi harus fokus antum sumber datanya di mana. Misalnya PBA. Antum yang PBA, apa yang menjadi, apakah antum meneliti anaknya, meneliti bahan ajarnya, meneliti kegiatan mengajarnya, itu akan menentukan sumber utamanya apa. Kalau antum meneliti kegiatan mengajar atau peserta didiknya, maka yang antum teliti adalah atau penelitian antum di lapangan. Tapi kalau antum meneliti bahan ajarnya, kurikulumnya, lalu juga silabusnya, maka penelitian antum bukan lapangan, tapi lebih tepat di pustaka. Ustaz, PBA bisa nggak penelitian di laboratorium? Bisa. Yang penting antum jelas apa yang mau antum teliti. Dan labnya jelas lab apa. Seperti itu. Tapi tentu mayoritas digunakan di Soshum, karena PBA dan tarbiyah dan usul itu masuk dalam Soshum, maka lebih banyak di perpustakaan atau penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Bahsun Maktabi dan Maidani. Begitu juga yang SAA. SAA juga antum apa fokusnya? Apakah antum meneliti buku atau karya atau pemikiran dari seseorang? Kalau antum meneliti pemikirannya, itu tidak di lapangan, tapi di pustaka. Meneliti bukunya, meneliti tulisannya, meneliti teks-teks atau literatur tertulis dari tokoh yang antum kaji. Tapi kalau antum ingin meneliti aja, misalnya sekarang ada Kiai Gufron, terus antum langsung ke sana, sorry, bukan Kiai, Ustadz Gufron. Nah, ketika antum ke sana, antum ingin mendengarkan langsung wawancara dan segala macam, berarti penelitiannya di lapangan. Jadi misalnya, mungkin judulnya seperti ini, Pancasila menurut Ustadz Gufron. Nah, tergantung, antum bisa ini pustaka kalau Ustadz Gufron pernah nulis. Nah, kalau Ustadz Gufron banyak yang menulis tentang dia. Tapi kalau enggak, ya antum ke lapangan, harus ketemu beliau langsung untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh seperti itu. Dan itu sudah bukan pustaka lagi, tapi lapangan. Ini yang pertama. Jadi antum harus menentukan tempat sumber data antum ada di mana. Lalu selanjutnya penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Variabel yang digunakan itu bisa berkaitan dengan masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Penelitian yang masa lalu itu, yang masa lalu dan sekarang itu ada penelitian deskriptif yang isinya adalah menjelaskan atau menggambarkan yang telah terjadi di masa lalu atau yang sedang terjadi. Adapun penelitian yang
akan memprediksi atau variabel masa yang akan datang yang sifatnya prediksi, maka itu disebut penelitian eksperimen. Jadi antum menguji coba, melakukan eksperimen, dan kira-kira apa hasil yang ingin antum dapatkan di akhir nanti. Jadi antum juga menentukan apakah ini deskriptif, menjelaskan yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan. Mungkin kemarin kita sudah berbicara tentang penelitian aksi. Nah, penelitian aksi atau penelitian eksperimen itu hampir sama. Jadi misalnya tuh penelitian tindakan kelas ya, yang PBA. Oh, ini kelemahan mereka menghafal mufrodat karena seperti ini, maka dibuat seperti ini, metode terbaru dengan bahan ajar yang baru untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, apabila sudah dilakukan dengan cara metode seperti ini dan bahan ajar seperti itu, maka bisa diprediksi bahwasanya penguasaan mufrodat akan meningkat berapa persen dari yang sudah ada, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, hal yang paling penting adalah terkait penelitian ini kualitatif atau kuantitatif. Ini akan sering terngiang-ngiang. Ini bukan satu-satunya momen kita akan diskusi tentang kual dan kuan, karena ini obrolan panjang sekali. Tapi yang sederhana adalah kita kenalan dulu. Kuantitatif itu fokusnya mengkaji secara objektif dan menggunakan angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Jadi kata kuncinya adalah yang antum cari nanti, pengumpulan datanya berbentuk angka, penafsiran datanya berbentuk angka, bahkan kesimpulannya itu juga berbentuk angka atau statistik. Lalu kualitatif itu adalah penelitian yang berfokus bahwasanya kenyataan atau fenomena itu dimensinya jamak, interaktif, dan diinterpretasikan oleh tiap individu. Jadi fokusnya bukan pada angka, tapi kepada pengalaman sosial. Pada pengalaman. Pengalaman itu berarti ya digambarkan. Dan memahami fenomena dari sudut pandang partisipan atau narasumber. Jadi kalau ada yang nanya, kalau penelitian narasumbernya satu boleh atau enggak? Antum kual atau kuan? Kalau antum kual, boleh sekali. Kayak tadi ya, penelitian tentang Pancasila menurut Ustadz Gufron. Narasumbernya Ustadz Gufron Fakot. Cukup atau tidak? Cukup sekali. Kalau kual. Tapi kalau antum kuan, tidak bisa. Tidak bisa satu. Harus ada populasi, ada sampel, dan segala macam yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini juga menentukan apakah sumber data yang antum miliki itu cukup atau tidak, memadai atau tidak, tergantung antum milihnya. Antum pakai paradigma kuantitatif atau kualitatif. Nah, kualitatif itu punya dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, to describe and explore, atau menggambarkan dan menjelaskan, to describe and explain. Namanya deskripsi, yaitu berarti ya cerita. Ya, cerita apa adanya. Jadi antum tidak, ya apa kata narasumber, hasil wawancara, hasil observasi antum, itu yang antum ceritakan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Tapi kalau di kuan, itu peneliti dengan objek itu harus terpisah jauh. Jadi tidak boleh ada ada intervensi peneliti ketika menyebarkan kuesioner, ketika menyebarkan survei, ketika melakukan pengambilan data. Adapun dalam kual, maka antum harus menyatu, boleh antum di sana. Makanya yang banyak yang bilang maksudnya kual itu subjektif. Nah, tapi subjektif atau tidak itu bisa dilihat dari metode yang digunakan. Kalau dia menggunakan metode tertentu, itu bukan subjektif, tapi bisa disebut yang namanya intersubjektif. Karena kalau kualitatif, objektif itu akan sangat sulit, karena tadi peneliti menyatu dengan fenomena, memahami dari sudut pandang seseorang atau satu sudut pandang saja, tidak secara general. Adapun kuan itu fokusnya adalah menggambarkan secara generalisir atau secara umum. Nah, ini beberapa contoh penelitian kual di studi agama ya. Tentang misalnya ini aktualisasi antara iman Kristen dan juga budaya Jawa. Studi kasus di Gereja Kristen Jawi Wetan. Lalu ini contoh yang lain, bagaimana hubungan mayoritas minoritas di Desa Segaran, Wates, Kediri. Ini dalam dua penelitian ini berarti peneliti hadir di sana juga, melihat apa yang terjadi di Wates, melihat apa yang terjadi di GKJW,
untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Adapun kuantitatif itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya general dan polanya yang digunakan adalah induktif. Induktif itu berarti berangkat dari ya fakta, berangkat eh, dari fakta-fakta lalu dirumuskan menjadi teori. Dan penelitian ini menuntut penggunaan angka, mulai dari datanya, pengolahan data, penafsiran, sampai hal-hal lain. Apakah studi agama itu bisa dikaji secara kuantitatif? Bisa. Dan ini pertanyaan yang sering salah ya. Apakah kalau lapangan itu pasti kuan? Enggak. Penelitian lapangan, penelitian pustaka itu ragam yang lain. Apakah dia kual dan kuan itu juga ragam yang lain. Jadi yang mau saya sampaikan adalah penelitian lapangan yang kualitatif ada, yang kuantitatif juga ada. Tidak mesti penelitian lapangan itu pasti kuan, tidak. Lapangan kual ada, lapangan kuan juga ada. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya penelitian tentang religiusitas dan kepatuhan membayar zakat. Nah, apakah tingkat keimanan atau kesolehan seseorang itu berbanding lurus dengan kepatuhan dia membayar zakat ketika zaman COVID, ketika susah nih, buat kehidupan sehari-hari susah, apakah dia tetap bayar zakat atau enggak? Nah, ini tentu menggunakan kuantitatif. Di sini ada 359 observan. Jadi melibatkan 359 responden terkait hal-hal apakah mereka membayar zakat, apakah mereka bagaimana tingkat kesalehan mereka, dan semuanya bisa diukur dengan angka-angka. Nah, lalu juga misalnya penelitian agama di era Google yang ditulis oleh Denny J.A. ini ya, yang melihat bagaimana sekarang tingkat kesolehan, tingkat kerajinan ibadah, tingkat keimanan, itu semuanya bisa digambarkan, bisa diteliti dengan eh, angka-angka dengan variabel tertentu. Uh, ini juga contoh yang lain, penelitian dari Ronald Inglehart gitu ya. Bukunya judulnya sangat kontroversi ya. Jadi bagaimana agama tuh sekarang sudah mengalami penurunan, religion sudden decline. Jadi sudah mulai penurunan, bahkan bisa jadi hilang. Pasti kita akan tidak percaya dengan judul tersebut. Ah, nggak mungkin. Tapi lihat dia ngomong berdasarkan kuantitatif, berdasarkan hasil surveinya. Jadi negara-negara yang menunjukkan peningkatan atau penurunan religiusitas setelah 2 dekade. Oh, kita lihat di sini. Jadi jumlah ya ada lihat ada yang increase, ada yang decrease. Dalam medio tahun 81 sampai 2007, mayoritas negara yang disurvei dari 47 negara yang disurvei itu menunjukkan yang mengalami peningkatan religiusitas sebanyak 33 negara. Adapun sisanya itu mengalami penurunan. Mulai dari 2007 sampai 2019 ternyata terjadi perubahan. Bahwasanya 42 negara menunjukkan penurunan tingkat religiusitas atau kesolehannya tadi. Sisanya hanya tinggal 6 negara yang masih menunjukkan tingkat religius tinggi. Ini antum bahkan bilang, oh itu kan itu dari mana taunya? Ini dia bertanya tentang how important is God in your life. Seberapa penting sih Tuhan di dalam hidupmu? Kemudian survei ini diberikan ke berbanyak orang di berbagai negara yang kemudian dikaji dan disimpulkan ternyata Tuhan itu nggak penting-penting amat. Nah, itu yang menentukan berarti bahwa saja ya kita bisa kerja, kita bisa makan segala macam meskipun kita tidak ibadah. Nah, ini kan berarti menunjukkan penurunan tingkat religiusitas. Bisa diukur dengan data indikator. Nah, ini penelitian kuantitatif seperti ini. Lalu juga misalnya ini lanjutan lainnya di dalam buku tersebut, misalnya ketika variabel pertanyaan tentang apakah tadi ya pertanyaan how important God is in life atau bagaimana tadi kan God, kalau sekarang religion, seberapa penting sih agama dalam hidupmu? Dari negara-negara yang di survei kita bisa melihat bagaimana negara-negara dengan persentase muslim mayoritas atau mayoritas muslim itu menunjukkan agama itu sangat penting bagi hidup mereka. Nah, sebaliknya kayak misalnya negara-negara yang terinfluence atau terpengaruh Konghucu atau negara-negara di Asia Timur menunjukkan bahwasanya agama itu sangat tidak penting. Hanya 8% dari mereka yang bilang bahwasanya agama itu penting. Gitu. Ini
survei yang dilakukan pada kisaran tahun 2017. Nah, ini menunjukkan bagaimana agama atau studi agama itu juga bisa diteliti atau dilakukan penelitian secara kuantitatif. Tentu saja apa yang terjadi di PBA lebih kompleks seperti tadi ya. Antum mau mengukur apanya atau apa yang mau antum teliti? Kalau antum ingin meneliti tingkat pemahaman itu tentu kuan. Kan ada ukurannya tingkat pemahaman, ada pretest, ada post-test. Tapi kalau misalnya antum ingin meneliti tentang bahan ajarnya atau kurikulumnya atau model pembelajarannya, maka itu kual. Itu. Jadi tentu hal-hal ini bisa antum melihat dengan lebih seksama berbagai mata kuliah yang sudah antum pelajari, lalu kemudian antum fokuskan antum mau meneliti apa yang mau antum dapatkan seperti kemarin ya, tujuannya apa. Nanti setelah tujuannya terjawab, baru bisa ditentukan juga bentuknya mau yang seperti apa. Apakah kual, apakah kuan, dan apakah ini dilakukan di lapangan atau cukup pustaka, apakah ini penelitian yang berbicara tentang masa lalu dan hari ini atau berbicara tentang masa depan. Oke, Oke, mungkin itu yang bisa kita diskusikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan lebih detail lagi tentang kual dan kuan, karena ini hal yang sangat urgen dalam penelitian yang bahkan hingga masa-masa ujian pun atau ujian skripsi atau ujian tesis masih banyak yang mengalami kebingungan di hal tersebut. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.